Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa ahsana juhdah, wa hazamal ahzama wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la syari'ata ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurul ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah menjelang memasuki pelaksanaan puncak ibadah haji di bulan Zulhijjah tahun 1446 ini. Saat ini para jemaah haji dari seluruh dunia berkumpul di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Allah berfirman di dalam Al-Quran bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji, yaitu agar tidak melakukan 3 hal. Yang pertama, rofas, yaitu berporno-pornoan. Apalagi melakukan pun tidak boleh. Kemudian yang kedua, fusuk. Fusuk itu jamak dari kata fasik, artinya melakukan kefasikan, melakukan maksiat. Dan yang ketiga, jidal, yaitu bertengkar. Jadi bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji dilarang melakukan rafas, yaitu yang bersifat susila, moral. Yang kedua, kefasikan atau maksiat. Dan yang ketiga, dilarang bertengkar. Jika 3 hal ini dilakukan, hajinya tidak sah. Nah, kemudian sabda Rasulullah, al-hajju arafah. Haji itu di Arafah. Artinya, pada saat wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah nanti, itu semua, bahkan yang sedang dalam keadaan koma di rumah sakit pun dibawa ke Arafah, disebutnya dengan safari, wukuf. Karena wukuf tidak sah hajinya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 hal tadi itu merupakan karakter orang yang tidak rafas, tidak fusuk, dan tidak jidal. Artinya orang itu berkarakter baik. Karena pada dasarnya semua ajaran Islam itu bermuara di karakter. Seperti sholat. Sholat itu punya tujuan. Tujuan sholat adalah karakter, yaitu tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholatnya benar, dia akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Artinya dia berkarakter baik. Puasa, siam, saum juga itu sama, punya tujuan. Tujuannya adalah juga membentuk karakter. Karena tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini punya tempat istimewa di sisi Allah, sehingga Allah berfirman, inna akramakum
indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling takwa itu? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang terbaik akhlaknya. Nah, oleh karena itu ibadah haji merupakan ibadah puncak daripada rukun Islam. Ibadah yang paripurna itu harus menjaga 3 hal tadi, dan 3 hal itu merupakan karakter indah, yaitu terjaga dari perbuatan rafas, perbuatan fusuk, dan perbuatan jidal. Bahkan sabda Rasulullah dia pada hadis yang lain, hindari perdebatan sekalipun berada di pihak yang benar. Nah, itu karakter itu terbentuk dari latihan. Latihan itu kemudian membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi karakter. Itulah sebetulnya semua ibadah umat Islam itu semua mengacu kepada karakter. Karena pada dasarnya kita semua ini berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Selama kita menunggu dikembalikan atau mudik pulang kampung ke alam akhirat sana, kita diperintahkan hanya satu umat Islam itu selama kita hidup, ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Semua ibadah kita itu bukan untuk keperluan Allah. Karena Allah tidak perlu apa-apa dari semua makhluk. Jika semua manusia di muka bumi ini semuanya jahat, durhaka, kafir, semuanya tidak akan menyebabkan Allah pensiun jadi Tuhan. Sebaliknya, jika semua manusia di muka bumi ini soleh dan soleha, tidak akan menambah kemahakayaan Allah seujung tai kuku pun. Semua ibadah kita untuk kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kebaikanmu untukmu, keburukanmu juga kembali kepadamu. Jadi ibadah-ibadah kita itu merupakan agar kita mengumpulkan bekal, mengkoreksi bekal untuk pulang mudik ke kampung akhirat sana. Nah, untuk itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita hidup yang singkat ini jadikan semuanya bernilai ibadah, agar kita tidak rugi, tidak mengurangi bekal kita ketika kita pulang kampung, ke kampung halaman kita, yaitu di akhirat. Karena memang pada dasarnya kita manusia bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk surga. Nah, kemudian di hari-hari yang mulia ini, yaitu 9-10 hari, ya, di awal bulan Zulhijjah, yang disebut dalam Al-Quran disebut dengan walayalin asyar. Mari kita bersungguh-sungguh beribadah, mengumpulkan pahala untuk selama 9-10 hari di awal bulan Zulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian di hari Arafah, di mana saudara-saudara kita semua muslim seluruh dunia berada di Arafah, kita yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, itu disunahkan puasa Arafah. Puasa Arafah ini sunnah muakkad, dan kemudian diberikan oleh Allah, sabda Rasulullah itu, yang puasa di hari Arafah itu akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian bagi kita yang mampu, dan memang juga ini sunnah muakkadah bagi kita yang mampu, agar kita menyembelih hewan kurban di tempat kita masing-masing. Insya Allah semua kita akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyembelih hewan kurban di tempat kita masing-masing. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah, dan kita doakan semua saudara-saudara kita muslim sedunia yang sedang melaksanakan ibadah haji, dimabrurkan hajinya,
dimaskurkan sa'inya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dikabulkan segala doa-doanya, dan kemudian tidak rugi dalam berbisnis, lalu kembali lagi ke tanah air masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat, dan kemudian memberi jadi contoh bahwa seorang haji yang mabrur itu adalah perilakunya dia semakin baik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.